Bayangkan Anda adalah pemimpin sebuah negara. Bagaimana Anda mengelola keuangan untuk memastikan kesejahteraan rakyat? Mari kita bahas bagaimana keuangan negara dan daerah berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Begitu juga dengan keuangan daerah, tetapi dalam skala pemerintahan lokal. Semua ini harus dikelola dengan bijak agar tidak terjadi defisit yang bisa merugikan masyarakat. Bayangkan jika pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, tentu negara akan kesulitan menjalankan program-programnya. Sama seperti dalam rumah tangga, negara dan daerah juga memiliki anggaran. APBN dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kebutuhan nasional, seperti pertahanan, pendidikan, dan infrastruktur skala besar. Sementara itu, APBD dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek lokal seperti pembangunan jalan di kota, perbaikan sekolah, dan pelayanan kesehatan. Setelah anggaran disusun, bagaimana pengelolaannya? Ada 3 tahap utama dalam siklus anggaran negara. Pertama, perencanaan anggaran, di mana pemerintah menentukan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan nasional dan daerah. Kedua, pelaksanaan anggaran, yang mencakup distribusi dana ke berbagai sektor dan program yang sudah ditetapkan. Terakhir, evaluasi dan pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh lembaga negara maupun masyarakat melalui transparansi keuangan. Anggaran negara bukan hanya sekedar catatan keuangan, tetapi juga alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Anggaran berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Misalnya, dalam kondisi krisis, pemerintah bisa meningkatkan belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja. Anggaran juga digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, anggaran negara memastikan kontrol keuangan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran dana atau korupsi. Dan yang tidak kalah penting, anggaran berperan dalam distribusi pendapatan, memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan sosial dan subsidi. Bayangkan jika semua orang bisa menggunakan uang negara sesuka hati. Pasti akan terjadi kekacauan, bukan? Oleh karena itu, anggaran negara harus melalui proses otorisasi. Artinya, semua pengeluaran harus memiliki dasar hukum yang jelas dan harus disetujui oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya otorisasi, penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, menghindari potensi penyalahgunaan, dan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Hutang negara adalah salah satu cara untuk membiayai pembangunan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hutang dapat menjadi beban bagi perekonomian. Negara berhutang untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dampak positifnya, hutang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi jika digunakan dengan bijak. Namun, dampak negatifnya adalah jika terlalu besar, bisa menyebabkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan mengurangi kesejahteraan rakyat akibat meningkatnya beban pembayaran bunga. Ketika krisis ekonomi terjadi, pemerintah harus cepat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat yang terdampak. Salah satu strategi utama adalah kebijakan fiskal, yang dapat berupa peningkatan belanja negara melalui proyek infrastruktur dan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pengurangan pajak dapat menjadi cara untuk meringankan beban ekonomi bagi pelaku usaha dan rumah tangga.
pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi, seperti bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah, insentif bagi sektor industri strategis, dan program pemulihan UMKM agar bisnis tetap berjalan. Selain itu, Bank Sentral seringkali berperan dengan menyesuaikan suku bunga guna menjaga kestabilan nilai tukar dan mendorong investasi. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan menghindari dampak jangka panjang dari krisis, seperti pengangguran yang tinggi dan penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi krisis menjadi faktor kunci untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memastikan ekonomi dapat kembali stabil lebih cepat. Perkembangan teknologi telah membantu pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan sistem e-budgeting, seluruh pengeluaran negara dapat dipantau secara real-time oleh pihak berwenang dan masyarakat, memungkinkan pengawasan yang lebih ketat serta mengurangi potensi manipulasi data keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) semakin meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan anggaran. Teknologi ini memungkinkan analisis prediktif yang lebih akurat untuk mengidentifikasi pola pengeluaran, memproyeksikan kebutuhan keuangan masa depan, serta mendeteksi potensi penyimpangan atau pemborosan anggaran sejak dini. Digitalisasi juga membuka peluang bagi otomatisasi dalam pelaporan keuangan dan proses audit. Dengan sistem berbasis blockchain, misalnya, transaksi anggaran dapat dicatat dengan transparan dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab. Keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan. APBN dan APBD berperan penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tepat. Kebijakan fiskal dan moneter yang baik akan menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan efisiensi dan transparansi, memastikan dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, keuangan negara yang sehat akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat.